Lakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa dzakirin. Bapak Ibu, sedianya saya mau menyampaikan tentang fikih zakat, tapi ada usulan mau dilanjutkan setelah toharoh itu ya sholatnya begitu. Maka pagi hari ini saya akan sampaikan sholat, walaupun kayaknya tidak akan cukup waktunya. Ya sebisanya maka saya akan langsung praktekkan saja bagaimana tata cara melakukan sholat. Nanti Bapak Ibu yang ingin konsultasi tentang zakat bisa langsung, tidak lewat kajian seperti ini. Ya, baik Bapak Ibu hadirin, sholat itu ibadah yang paling lengkap diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulai dari berdiri sampai dengan salam itu dalilnya ada, sebagian besar ada. Hanya sebagian kecil saja dari sholat yang Rasulullah tidak atur. Maka sesungguhnya sholat itu menjadi ibadah yang paling lengkap tuntunannya dari Rasulullah. Kalau Rasulullah menuntunkan begitu rinci terkait dengan sholat, itu menunjukkan bahwa Rasulullah berharap umatnya bisa melakukan sholat dengan sesempurnanya. Karena tata cara sholat yang benar itu akan mendorong kepada kekhusyuan sholat, dan kekhusyuan sholat itu menjadi tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Makanya ibadah mahdhah, ibadah yang diatur tata caranya oleh Allah dan Rasulnya, bisa diterima ya, atau sempurna dilakukannya apabila memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama itu adalah ikhlasun niyah, niat yang ikhlas. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, sholat itu, ibadah itu masyru'iyah, disyariatkan. Sholat itu ibadah yang bagus. Tapi kalau melakukan sholat yang tidak disyariatkan, yang tidak dituntunkan, itu sholat menjadi tidak bagus, ya, tidak bisa. Misalkan sholat karena ingin diterima kerja, ya, sholat karena ingin dagangannya laku, nah itu ya. Sama dengan puasa, itu kan ada puasa. Kalau Jawa itu ada puasa, apa namanya, kelahiran tuh? Weton. Puasa weton. Puasanya bagus, tapi karena menempatkan puasa pada tempat yang tidak dituntunkan, maka puasa menjadi tidak bagus. Ya, tidak dibenarkan. Sholat itu bagus, tapi ketika melakukan sholat tidak pada tempatnya yang telah ditetapkan, maka sholat itu menjadi tidak bagus. Sholat itu menjadi diharamkan. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ibadah itu akan diterima apabila kaifiyatus sahihah, tata caranya benar. Maka dalam tuntutan ibadah mahdhah, semua ibadah mahdhah, puasa, sholat, puasa, haji, ya, zakat mal itu kan ibadah mahdhah, ya, yang ditentukan tata caranya. Itu harus dilakukan dengan tata cara yang sempurnanya, karena itu akan menentukan terhadap sempurna atau tidaknya ibadah seseorang. Nah, kalau kita akan melakukan sholat, Bapak Ibu bisa perhatikan,
Katanya tahun lalu saya bukan membahas ini, tapi membahas fikih siam. Katanya, oh ya, ya tidak apa-apa. Baik, kalau kita mau melakukan sholat, yang pertama, saya kira pakai ini aja ya. Yang pertama, Bapak Ibu berdiri yang sempurna. Berdiri yang sempurna itu maksudnya bukan kayak PBB atau upacara, tapi berdiri yang sempurna itu kakinya sejajar dengan bahunya. Itu berdiri yang sempurna. Begini ini malah tidak sempurna, apalagi begini. Ya. Maka kalau pas jamaah supaya rapat, yakin aja dia. Kita jengkir terus, ayo lo. Ya, jadi kalau jamaah itu yang dirapatkan bahunya, karena kaki akan mengikuti bahu, bukan bahu mengikuti kaki. Ya, jadi yang dirapatkan bahunya. Jadi ini berdiri yang sempurna. Setelah itu pandangan mata kita ke arah tempat sujud, ya, ke arah tempat sujud, bukan ke depan, bukan ke atas, walaupun Allah adanya di atas menurut sebagian keyakinan, tapi dalam sholat memandangnya ke arah tempat sujud. Kemudian setelah itu niat kemana sudah disampaikan, tidak perlu diucapkan, tidak perlu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada anillahi ta'ala. Duh, nggak jadi usolli fardhu, nggak jadi lagi, nanti imam mau ruku baru jadi gitu ya. Jadi tidak ada niat dilafalkan, cukup niat kemudian takbir. Kalau bapak-bapak pakai pecinya diangkat dulu, nah, sampai dengan dahi. Jadi dahi jangan sampai tertutupi sama benda apapun. Ini untuk menghalangi rambut, menghalangi dahi pada saat kita sujud, ya. Nah, kemudian takbirnya Allah, 5 jari ini posisinya biasa, tidak renggang, tidak rapat, termasuk ibu-ibu, ya, tapi biasa aja. Kemudian angkatlah kedua tanganmu sampai dengan sejajar dengan telingamu. Allahu Akbar. Ini menghadap ke kiblat, jadi bukan Allah, apalagi Allah, ya. Jadi diangkat Allahu Akbar, ya. Begini juga enggak, ya. Atau sejajar dengan bahumu. Hadisnya ada 2. Kalau sejajar dengan bahu, Allah, ini sejajar dengan bahu. Para ulama fikih ada yang menggabungkan 2 hadis ini. Karena hadis yang pertama mengangkat sampai telinga, yang kedua mengangkat sampai bahu, itu artinya kita diperbolehkan mengangkat antara telinga dan bahu. Jadi gini boleh, ya. Kalau gini terlalu pelit, ada ya. Jadi Allahu Akbar, barnya di sini. Jadi bukan Allahu Akbar, bukan, ya. Ketentuannya barnya di telinga atau di bahu. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Kemudian letakkanlah kedua tanganmu di atas dadamu dengan tangan kanan menggenggam tangan kiri. Ini genggamnya, pergelangan dengan pergelangan, kemudian ini ditaruh di dada. Para ulama hadis, bukan ulama hadis, ulama fikih menerjemahkan hadis letakkan di dada itu, yang dimaksud dada adalah antara pusar dengan pangkal tenggorokan.
Karena kalau dipahami dada bagi para ibu agak kesulitan. Ya. Kalau bapak-bapak tidak kesulitan. Jadi diletakkan di dada. Ya. Nah, kalau misalkan para ibu di bawahnya sini di perut, ini pun masuk antara pusar dan pangkal tenggorokan, masuk kategori dada. Jadi begini, ya, ini digenggam, tidak begini, tidak juga begini, kayaknya khusyuk banget, ya. Jadi diletakkan di dada. Terus setelah itu membaca doa iftitah. Iftitah. Ada dua macam doa iftitah itu. Kalau Rasulullah di saat sholat wajib yang sering dibaca adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas, dan seterusnya. Kalau di sholat sunnah, apalagi sholat tahajud, yang Rasulullah banyak baca adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, dan seterusnya. Tapi itu panjang ya, yang biasa dibaca oleh masyarakat Indonesia ini dipotong dari hadis itu. Ada panjang, Bapak Ibu nanti bisa lihat bacaannya yang panjang itu di HPT itu bisa dilihat. Karena kalau saya baca semua, sampaikan semuanya ini tidak cukup. Terus setelah itu membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, secara sirriyah, tidak dikeraskan. Dasarnya adalah faiza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Jika kamu ingin membaca Quran, maka bacalah ta'awud. Jadi basmalah itu Al-Quran, maka kita harus awali dengan ta'awud. Boleh dibaca di rakaat pertama dan rakaat keduanya tidak membaca, boleh. Boleh di setiap rakaat kita membaca ta'awud. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Terus surat-surat, ya, bukan surat-surat pendek. Kalau surat pendek nanti yang dibaca hanya inna a'toinakal kautsar, kan gitu ya. Jadi istilah itu surat pendek itu kalau dalam bahasa Indonesia maksudnya untuk membedakan dengan Al-Fatihah. Tapi hadisnya tidak mengatakan surat pendek, yang membaca surat gitu ya. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu ruku. Nah, ini ruku ya. Takbirnya sama. Allah. Tapi beda dengan takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram itu tadi bunyi barnya di telinga kan, atau di bahu. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Kalau ini namanya takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Bunyi barnya ketika kita sudah posisi ruku. Allahu Akbar. Hadisnya menyatakan luruskanlah punggungmu dan letakkanlah tangan di kedua lututmu. Jadi ini di kedua lutut. Ini ya dilebarkan, dipegang lututnya. Jadi tidak begini, tidak juga begini. Ya. Kalau ada orang yang panjang, tangannya panjang, kalau dia memegang lutut, maka punggungnya akan melengkung. Supaya lurus dia memegang pergelangannya. Ya, yang diutamakan yang mana? Yang diutamakan adalah memegang lututnya, walaupun punggungnya nampak melengkung. Itu ya. Kenapa yang diutamakan lututnya? Ya karena hadis memegang lutut itu lebih utama daripada meratakan punggung. Itu begitu. Jadi ini ya, yang dibaca doanya ada 3 macam. Ya, boleh subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, boleh.
Boleh juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Cuman harus hati-hati kalau baca doa yang ini, nanti keliru doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu salatnya bubar. Ya, jadi itu doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Atau yang ketiga, subuhum kudusun rabbul malaikati waruh. Boleh rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Boleh rabbil malaikati waruh. Kenapa berbeda? Nggak perlu saya jelaskan, nggak cukup waktunya. Ya, jadi tuh kemudian iktidal. Nah, ini yang tidak ada hadisnya. Ya, yang dimaksud tidak hadisnya itu begini. Sami'allahu liman hamidah atau Sami'allahu liman hamidah. Nah, ini tidak diatur di dalam hadisnya. Karena tidak diatur, sifatnya ijtihadi. Kita boleh dua-duanya melakukan. Boleh Sami'allahu liman hamidah, tangannya masih di atas. Boleh juga Sami'allahu liman hamidah. Nah, boleh. Yang tidak boleh itu Sami'allahu liman hamidah rabbana. Itu yang tidak boleh. Coba perhatikan karakter orang sholat, pasti banyak yang begitu. Itu doanya pasti tidak sempurna. Ya Allah, ya langsung sujud. Ya. Jadi Sami'allahu liman hamidah, dilanjutkan bacanya Rabbana walakal hamdu. Terusannya ada dua macam. Boleh hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, boleh juga Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh dua-duanya itu, ya. Jadi kalau mau pendek ya Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kalau bacaannya sempurna, dipastikan dia ada berdiri istirahat. Tidak mungkin langsung sujud kayak tadi. Kalau ini pasti nggak sempurna. Sami'allah liman hamidah. Nah, jadi makanya sholatnya ngebut ya. Baik. Setelah iktidal, Bapak Ibu, kemudian sujud. Sujud itu ada 7 anggota badan kalau tidak, ya. Kalau nggak 5. Yang pertama adalah dahi, yang kedua hidung, ya. Yang ketiga kedua telapak tangan, ya. Yang ke berapa? 6 kedua lutut, kemudian yang ketujuh kedua jari-jari kaki kanan dan kaki kiri. Itu semua yang menyentuh lantai. Nah, sujud ini mana di antara anggota badan yang harus menyentuh tanah terlebih dahulu? Sebagian besar ulama menyatakan bahwa yang pertama menyentuh lantai adalah kedua lutut. Saya tidak bisa mencontohkan karena sudah tidak bisa, ya, asam urat, ya, dan tidak bisa lutut dulu, ya. Terus kalau tidak bisa lutut dulu, boleh kedua tangan terlebih dahulu, ya. Jadi kedua tangan begini, nah itu ya. Kedua tangan diposisikan di samping telinga, sejajar
sejajar dengan telinga kanan dan telinga kiri. Nah, jadi sujudnya seperti itu. Allahu Akbar. Barnya di sini, barnya di sini. Nah, ini diangkat, ya, diangkat. Kalau sholat jamaah ya begini, ya. Kalau sholat sendirian mungkin bisa begini, ya. Kalau sholat jamaah ini yang begini, nanti jamaah yang lain terganggu. Jadi akhirnya sujudnya buru-buruan, ya. Jadi begini, baik putra maupun putri. Jadi ibu-ibu jangan sujudnya kayak begini, ditutupi supaya terjaga, padahal nggak ada siapa-siapa, ya. Jadi biasa. Rasulullah itu tidak membedakan hadis tata cara sholat antara laki-laki dan perempuan. Jadi hukumnya sama. Dinyatakan ketika sujud itu Rasulullah nampak putih ketiaknya. Itu bahasa majazi. Bahasa majazi itu bahasa kiasan. Maksudnya nampak putih ketiaknya karena diangkat. Jadi tidak dikempit gitu ya. Jadi begini. Kemudian mohon maaf saya belakangi, kelima jari itu semuanya menghadap ke kiblat. Tidak begini, juga tidak begini. Jadi agak dirapatkan. Jadi 5 jari kanan maupun kiri semuanya menghadap ke kiblat. Doanya sama dengan ruku, yang membedakannya adalah pada Subhana Rabbiyal Azim. Kalau dalam sujud yang dibaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Itu ya. Nah, setelah sujud Bapak Ibu kemudian duduk antara dua sujud. Ini duduk antara dua sujud. Kaki kiri kita didudukin oleh pantat kita, terus kelima jari ini juga menghadap ke kiblat. Ya. Oh, kalau tidak bisa melipatnya karena sakit, ya yang membolehkannya karena sakit, mungkin begini, ya, mungkin begini, tapi sebaiknya tidak begini. Bukan sebaiknya, tidak diperbolehkan begini, melipat kedua kaki, karena hadisnya jangan duduk seperti duduknya hewan buas, ya, binatang buas. Anjing itu kalau duduk melipat kakinya, singa, harimau begini-begini itu melipat begini kakinya. Nah, ini kalau dalam sholat tidak diperbolehkan. Kalau sakit ya begini atau begini. Ya, kebolehannya karena sakitnya itu. Terus doanya gimana? Doanya boleh terbalik-balik, boleh. Misalkan gini, Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Terus ada yang baca Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Yang tidak boleh itu Allahumma firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang tidak boleh. Ya, terus kalau terbalik, Rabbighfirli warhamni warfa'ni wa'afini wa'fu anni warzuqni, boleh. Karena menurut para ulama terbalik-baliknya bacaan dalam doa duduk antara dua sujud tidak sampai membatalkan sholat. Ya, mungkin bingung ini antara warzuqni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Nah, itu ya. Jadi itu boleh terulang balik.
Kemudian yang berikutnya sujud lagi, berarti persis seperti sujud yang pertama. Bacaannya juga sama. Nah, setelah itu berdiri, Bapak Ibu. Ini yang perlu perhatian tuh pas berdiri dari sujud. Di dalam hadis dinyatakan, hendaklah ketika kamu berdiri dari sujud, Allahu Akbar, lakukanlah duduk terlebih dahulu dan menelekankan kedua tangan di atas tangan. Jadi begitu. Allahu Akbar. Nah, ini bukan karena tidak kuat, tapi memang hadisnya ada. Bahkan di hadis itu dinyatakan Rasulullah mengepalkan tangannya. Jadi Allahu Akbar. Ini juga boleh. Jadi boleh dengan menggenggam tangan, mengepalkan, boleh juga dengan begini. Nah, jadi berdirinya begitu. Jadi yang tidak boleh begini. Allah. Nah, itu nggak boleh. Jadi berdirinya langsung, ada nggak yang begitu? Oh, ada, banyak. Ya, dari sholat, dari sujud, begini, Allah. Dia langsung, padahal harusnya pakai berdiri, pakai duduk. Allahu Akbar. Ini boleh lutut dulu yang mengangkat, boleh tangan. Kalau di saat muda itu tangan terlebih dahulu, tapi di saat Rasulullah sudah tua, Rasulullah itu yang diangkat lutut terlebih dahulu, karena sudah tidak kuat. Kan begini ya. Allahu Akbar. Nah, terus begini. Itu kalau masih kuat. Tapi kalau tidak kuat ya, kalau gemuk banget, gimana berdirinya? Ya boleh begini. Allah. Karena gemuk banget. Nah, ya itu kebolehannya karena kondisinya, kan gitu ya. Baik. Itu kemudian rakaat kedua persis seperti rakaat yang pertama. Nah, kemudian sama ya, saya langsung ke tahiyat akhir. Bapak Ibu, ini duduk tahiyat akhir. Ya. Kalau tahiyat awal kaki kiri didudukin, kalau tahiyat akhir pantat ini di lantai. Begini, jadi kelima jari juga ke sana. Wah, sakit gak bisa, ya begini. Gak bisa lagi, ya begini. Gitu ya. Nah, kemudian tunjukkan tanganmu ketika memulai membaca at-tahiyat. Jadi ketika baca at-tahiyat langsung ditunjukkan. Posisi tangan yang menunjuk itu seperti angka 10 begini. Ya, jadi tidak begini. Kan ada yang begini. Ada yang begini. Pokoknya nunjuk aja. Padahal dalam hadisnya Rasulullah itu membentuk angka 10, 1 dan 0. Nah, gitu kan. Karena di sini. Ya. Terus begini, ini di lutut. Baca tahiyat. Nah, iya. Sampai dengan bacaan terakhir, kemudian salam. Ini yang tidak diatur oleh hadis. Kapan telunjuk kita ini ditutup? Apakah pada saat membaca salam langsung ditutup? Assalamualaikum, Assalamualaikum, atau ini masih nunjuk? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, ini tidak ada hadisnya. Karena tidak ada hadisnya, kita boleh begini, boleh Assalamualaikum,
Assalamualaikum. Boleh juga Assalamualaikum, Assalamualaikum. Boleh juga karena salam yang pertama itu wajib, maka ini masih nunjuk Assalamualaikum. Salam ke kiri ditutup Assalamualaikum. Semuanya boleh. Yang tidak boleh itu walaupun tidak ada dosanya nunjuk terus Assalamualaikum, Assalamualaikum. Astagfirullah, nunjuk terus ini. Ternyata kram. Nah itu Bapak Ibu, dan salam yang dipakai oleh Muhammadiyah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkap. Tetapi ada hadis yang juga sahih, ya cukup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi menengoknya pada saat kita membaca Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Jadi tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak begitu, tapi pas Assalamualaikum. Maknanya apa? Karena di samping kita ada jamaah. Ya, keselamatan atasmu. Jadi ketika kita mengatakan Assalamualaikum, keselamatan atasmu. Assalamualaikum atasmu. Begitu. Jadi paskumnya ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu tata cara sholat sederhana. Ya, saya agak ngebut karena kalau rinci tidak akan cukup. 5 menit ada pertanyaan? Ya, silakan. Supaya serentak waktu makmum itu kan banyak seperti sendiri itu. Oh gitu. Supaya tercatat. Iya. Ya memang kita belum mengkaji sholat jamaah. Jadi praktis ringkas yang badannya setinggi saya ada ya. Pak Ardi aja, Pak Ardi. Nanti di Pak Ardi. Nah, ini kan kembaran. Ini biar paham. Yang pertama, imam selalu berada di sebelah kiri. Kan ini 11-12. Nah, 10. Imam selalu sebelah kiri. Posisi makmum itu sejajar. Jadi kalau kita pernah melihat ada orang sholat jamaah begini, nah, makmumnya sendirian, itu tidak sesuai dengan tuntunan. Karena hadisnya makmum berdiri di sebelah kanan imam. Jadi kalau makmumnya sendirian begini, terus kapan ini bergerak? Ketika imam Allahu Akbar, mendengar baru gerak. Coba berarti ya, Allahu Akbar, baru gerak. Itu begitu. Itu serentak. Jadi setiap mendengar baru. Nah, yang susah itu pada saat dari sujud ke berdiri. Ya. Jadi ini posisinya begini ya, Bapak Ibu, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau makmumnya 2 orang, baru posisinya ini di belakang, di berdua. Begitu. Jadi tidak di samping lagi, tapi sudah di belakang. Makmum datang lagi berdiri ke kanan, datang lagi berdiri ke kiri, datang lagi berdiri ke kanan, terus seimbang. Jadi tidak seperti yang kita pahami dulu bahwa soft kanan itu yang baik, maka yang harus dipenuhi itu adalah soft yang kanan. Itu tidak seperti itu, karena posisi imam harus selalu berada di tengah-tengah makmum. Begitu ya. Jadi ya, begitu Pak ya. Jadi setelah baru. Kalau dari sujud, ini yang memang imamnya harus paham. Ya, ini kan berbeda-beda. Ada yang begini, imam itu ada yang begini, ada yang begini.
Allahu Akbar. Nah, baru makmum berdiri. Itu supaya makmumnya tidak mendahului imam. Tapi yang tidak benar itu begini. Ya tidak benar. Allahu Akbar. Nah, ada yang nggak benar. Makmumnya udah nggak sabar. Nah, ya. Atau ada yang panjang juga. Allahu Akbar. Makmumnya juga nggak sabar. Nah, saya mendapatkan tata cara. Ini memang tidak diatur oleh hadis. Bunyi bar imam itu sesungguhnya kapan? Yang tepat adalah pada saat duduk istirahat. Jadi begini. Allahu Akbar. Nah, imam berdiri. Pas imam berdiri, makmum baru bergerak, angkat kepalanya. Tidak akan bersamaan. Kenapa itu paling tepat? Kalau imam salah rokaatnya kelebihan, makmum sudah langsung bisa mengingatkan subhanallah. Itu imam mungkin baru begini, ya, subhanallah, kan gitu ya. Imam langsung duduk lagi. Tapi kalau kayak yang pertama tadi, Allahu Akbar, imam sudah sempurna. Padahal imam salah. Itu rakaatnya kelebihan. Makmum berdiri, subhanallah, imam nggak boleh duduk lagi karena sudah sempurna. Itu kalau imamnya paham. Tapi imam yang tidak paham ada subhanallah, ya, nah, terus duduk. Padahal dia sudah berdiri sempurna. Kalau makmumnya yang nggak paham, ini makmum yang nggak paham. Imam sudah diingatkan, tapi karena posisinya sudah berdiri sempurna, dia tidak boleh duduk lagi. Makmumnya subhanallah, subhanallah. Begitu imam kok ngeyel. Wah, saya nggak paham dong makmumnya. Memang ketentuannya kalau imam sudah berdiri sempurna, tidak boleh duduk lagi. Nanti dikoreksinya dalam sujud sahwi ketika belum salah. Begitu ya Bapak Ibu. Jam 6 kurang 10 sampai di sini terlebih dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf ya, sebesar-besarnya. Aku qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.